Shalom Jemaat Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Roh Kudus dan hal-hal yang sensasional. Mari kita berdoa. Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang akan menjabarkan firman. Roh Kudus juga membimbing setiap kami yang mendengar dan menontonnya, supaya kami dibimbing oleh roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus dan hal-hal yang sensasional. Terus sekalian, kata sensasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat merangsang perasaan dan yang menggemparkan. Merangsang perasaan dan yang menggemparkan. Apakah Roh Kudus melakukan hal-hal yang sensasional? Itu pertanyaannya. Ya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita lebih dahulu mengamati beberapa pernyataan penting berikut ini. Pernyataan penting apa itu? Yang pertama, kebenaran firman menilai segala pengalaman pribadi manusia dan bukan sebaliknya. Kebenaran firman itulah yang harus menilai segala pengalaman pribadi manusia. Bukan pengalaman pribadi menilai kebenaran firman, terbalik itu. Tapi kebenaran firman yang menilai pengalaman pribadi setiap manusia. Firman itu bersifat absolut mutlak. Sedangkan pengalaman pribadi bersifat relatif dan subjektif. Setiap orang punya pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Tapi firman Tuhan itu bersifat absolut, mutlak. Jikalau pengalaman pribadi bertentangan dengan firman Tuhan, maka yang perlu disingkirkan adalah pengalaman pribadi tersebut. Kita back to the Bible. Kita kembali kepada firman. Ya, ini suatu hal yang penting sekali. Prinsip kedua yang penting, Tuhan memberi pengalaman yang unik untuk setiap anaknya. Setiap anaknya mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan yang berbeda. Sehingga pengalaman pribadi seseorang tokoh tidak bisa menjadi dogma atau keharusan bagi para pengikutnya. Karena pengalaman pribadi tiap orang bersama Tuhan berbeda-beda. Dan karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang berbeda-beda bagi tiap pribadi anaknya. Ya, ini suatu hal yang penting. Yang ketiga, hal-hal yang supranatural tidak identik dengan pekerjaan Roh Kudus. Ya, hal-hal yang supranatural tidak identik dengan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan roh jahat juga bersifat supranatural. Ya, walaupun itu aneh, tapi itu sifatnya supranatural. Dalam satu kebaktian yang sangat meriah, bisa terjadi semacam istilah psikologinya adalah epidemic hysteria. Apa itu? Suatu histeria yang menular karena pertemuan itu sudah dikondisikan dengan cara-cara tertentu sejak dimulainya. Dengan pantulan sinar tertentu, ya, dengan suasana musik tertentu, ya, dengan suasana pujian tertentu, ya. Nah, kalau sudah orang-orang tertentu yang di atas itu mereka menyatakan sikap yang histeria, atau orang-orang tertentu dalam kelompok yang berkumpul itu sudah menyatakan hal yang histeria, biasanya yang histeria itu menular kepada orang-orang lain yang ada pada pertemuan itu. Ya. Jadi apalagi kalau pertemuan itu sudah dikondisikan dengan cara-cara yang dari tertentu, dengan cara-cara tertentu yang sudah sejak dimulai sudah dikondisikan seperti demikian. Iya. Yang keempat, karya Roh Kudus tidak mematikan akal budi seseorang. Tidak mematikan akal budi seseorang. Namun karya Roh Kudus itu memperbarui dan menguduskan akal budi seseorang. Sekali lagi, karya Roh Kudus tidak mematikan, tapi memperbarui dan menguduskannya. Lihat Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Renewing your mind. Ya, memperbarui akal budimu.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Markus 12 ayat 30, Tuhan Yesus berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi sekali lagi, karya Roh Kudus bukanlah mematikan akal budi, tapi kita gunakan akal budi untuk mengasihi Tuhan, mengikuti perintahnya, dan dengan segenap kekuatanmu. Maksudnya Markus 12 ayat 30 ini kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek hidup kita. Ini penting. Ya. Oke. Nah, karya Roh Kudus itu teratur membawa damai dan membangun iman jemaat. Teratur membawa damai dan membangun iman jemaat. Lihat 1 Korintus 14 ayat 12 dan ayat 32 dan 33. Ya, ayat 32 dan 33 dikatakan karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tapi damai sejahtera. Itu karya Roh Kudus. Allah tidak menghendaki kekacauan tapi damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun jemaat. Bukan melemahkan, tapi membangun jemaat. Membangun iman, ya, membangun moral yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karya Roh Kudus yang lebih penting, biarlah dipentingkan. Demikian pula sebaliknya. Karunia Roh Kudus yang lebih penting, biarlah dipentingkan. Ya, lihat ini ya. Karunia nubuat ternyata oleh firman Tuhan disebut lebih penting daripada karunia berbahasa roh. Dari mana kita tahu? 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5. Ya. Ya. Ayat 4 sampai 5 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Jadi karunia nubuat itu lebih penting daripada karunia bahasa roh. Karena karunia nubuat itu membangun iman jemaat. Ya, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Kalau bahasa roh nggak ada penafsiran, hendaklah orang itu berdoa di rumahnya saja, di kamarnya saja. Ya, kalau ada yang menafsirkan, kalau bahasa roh disertai dengan penafsiran, maka bisa dipraktekkan di antara jemaat karena bisa membangun. Ya, tentunya karunia bahasa roh yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, bukan sesuai dengan kemauan orang itu sendiri. Ya, nah makna bernubuat itu apa? Ayat 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Itulah makna karunia bernubuat. Membangun, menasihati dan menghibur. 3 hal itu penting sekali. Membangun, menasihati dan menghibur. Ya. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat Tuhan. Jadi karunia bernubuat lebih penting daripada karunia bahasa roh. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Selanjutnya. Karunia roh itu tidak identik dengan buah roh. Karunia roh tidaklah identik dengan buah roh. Setiap umat Tuhan diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Sesuai dengan kehendak bebas dari Roh Kudus. Karunia berbeda-beda. Buah roh diberikan kepada semua umat Tuhan. Kalau firman Galatia 5
dikatakan demikian. Sebenarnya buah roh itu hanya satu, tetapi punya 9 rasa yang berbeda. Buah roh itu cuma satu, tapi punya 9 rasa yang berbeda. Ya, lihat Galatia 5 ya, ayat 22 dan 23, itu dalam bahasa Inggris, buah roh itu bentuknya singular, tunggal, tapi ada punya 9 rasa yang berbeda. Ya. Kedewasaan rohani itu butuh proses waktu yang panjang sehingga tidak bisa memakai jalan pintas. Berapa panjang? Bertahun-tahun, mungkin seumur hidup. Gak bisa pakai jalan pintas. Ya, gak bisa dipakai untuk jalan pintas untuk mencapai kedewasaan rohani. Sehingga misalnya dengan beranggapan jika seseorang mendapat salah satu karunia roh tertentu, misalnya biasanya karunia bahasa roh gitu ya, maka karunia itu dianggap identik bahwa ia sudah beroleh kedewasaan rohani. Keliru banget. Ya, kedewasaan rohani itu butuh proses waktu yang panjang, mungkin seumur hidup, tidak ada jalan pintas. Ya. Nah, berikut ini dipaparkan beberapa fenomena sensasional yang terjadi di sebagian tempat dan diklaim sebagai karya Roh Kudus. Padahal belum tentu demikian, belum tentu itu karya Roh Kudus. Ya. Tapi hanya sebagian orang mengklaimnya saja. Ya. Yang pertama, ada fenomena rebah ke tanah. Rebah ke tanah. Ya, ada beberapa dasar Alkitab yang biasa dipakai untuk fenomena tersebut, rebah ke tanah. Yakni misalnya 2 Tawari 5 ayat 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, itu satu ayat yang dipakai untuk mendukung fenomena rebah ke tanah itu. Nah, kata tidak tahan berdiri tidaklah jelas menyatakan apakah para imam itu rebah ke tanah atau mereka berlutut dan menyembah Tuhan, nggak jelas. Ya, apakah rebah ke tanah atau mereka berlutut dan menyembah Tuhan. Kisah Rasul 9:4. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, kata rebah ke tanah juga tidak secara jelas memberitahu kita arah jatuhnya. Apakah ke depan ataukah ke belakang jatuhnya, geblak ke belakang. Gak jelas. Ke depan atau ke belakang arahnya. Iya. Daniel 8 ayat 17. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Dan ketika ia datang terkejutlah aku. Dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Jatuh tertelungkup. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Matius 17 ayat 6. Ya. Kata jatuh tertelungkup dan tersungkurlah bandingkan Wahyu 1 ayat 17. Berarti arahnya ke depan menyembah Tuhan, ke depan menyembah Tuhan, bukan geblak ke belakang. Itu. Ya, ke depan menyembah Tuhan, bukan geblak ke belakang. Ya, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Nah ini, Yohanes 18 ayat 6. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini peristiwa yang menjelang Yesus disalibkan ya, ketika Yesus ditangkap itu ya. Ketika Yesus berkata kepada mereka, akulah dia, maka mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.
Ayat ini pun tidak secara jelas mengatakan bagaimanakah caranya mereka jatuh. Mungkin ke depan tertelungkup ataukah geblak ke belakang. Nggak jelas. Tapi jika dikaitkan dengan kata mundurlah mereka, maka ada kemungkinan mereka geblak ke belakang. Ada kemungkinan. Cuma yang perlu kita pahami adalah hal ini perlu diingat bahwa yang mengalami fenomena geblak ke belakang itu bukanlah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi mereka yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Ini kita perlu pahami. Mereka yang ingin menangkap Yesus, mereka geblak ke belakang. Itu dalam konteks Yohanes 18 ayat 6. Iya. Dari ayat-ayat di atas kita bisa berkesimpulan bahwa orang-orang tersebut mengalami fenomena itu secara mendadak, tanpa diprogram lebih dahulu, dan terjadi hanya sekali saja, tanpa diprogram lebih dahulu. Tentunya hal itu sangat mengagetkan mereka karena belum pernah mereka alami. Orang itu sedang berhadapan langsung dengan hadirat Allah. Bukan berhadapan dengan seorang nabi, rasul ataupun hamba Tuhan lainnya, tapi mereka berhadapan langsung dengan hadirat Allah. Ya. Bukan berhadapan dengan seorang nabi, rasul atau hamba Tuhan lainnya atau pendeta tertentu. Bukan. Iya. Sehingga hal demikian sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa pengkhotbah tertentu yang melempar jubahnya atau yang mengulurkan tangannya ke dahi seseorang, lalu beberapa orang mengalami fenomena geblak ke belakang. Ya. Lihat gambar ini. Nah ini. Dia menghibaskan jasnya, orang-orang geblak ke belakang. Ya. Nah ini juga orang-orang geblak ke belakang. Fenomena-fenomena ini tidak berarti orang ini, pengkhotbah ini dipenuhi Roh Kudus. Sebab kalau kita mempelajari firman Tuhan, fenomena itu aneh. Oke. Yang kedua, fenomena tertawa-tawa. Memang tertawa tidak dilarang dalam Alkitab. Allah kita pun bisa tertawa. Ia menertawakan ulah orang-orang berdosa yang berusaha melawan sang raja yang diurapinya. Lihat Mazmur 2 ayat yang keempat. Manusia yang lemah ini kok berani-beraninya melawan Allah sang pencipta. Sehingga Allah menertawakan orang-orang seperti itu. Namun di sebagian persekutuan atau gereja, fenomena tertawa dijadikan semacam tren dan tanda dari sukacita oleh Roh Kudus, kata mereka demikian. Gejala tertawa itu terjadi secara enggak sadar, di luar kontrol manusia. Nah itu ayat yang biasa mereka pakai untuk mendukung fenomena itu adalah dari Kejadian 21 ayat 5-6. Jadi mereka mencopot-copot ayat gitu ya. Dikeluarkan dari konteksnya supaya bisa mendukung akan fenomena yang terjadi itu. Ya. Lihat Kejadian 21. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Nah itu, mereka ambil ayat ini, tertawa. Untuk memahami latar belakang ayat tadi, kita perlu menghubungkan dengan
Kejadian 18 ayat 11 sampai 15. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Lalu Sarah menyangkalnya, katanya, aku enggak ketawa, sebab ia takut pada Tuhan ya. Tapi Tuhan berfirman kepada Sarah, tidak, memang engkau tertawa. Ya, Tuhan menegur akan ketidakpercayaan daripada Sarah waktu itu. Ya. Jadi tertawanya Sarah bukanlah tertawa karena sukacita, tapi dikarenakan ia bersikap sinis dan ragu-ragu akan janji Allah. Sarah enggak mempercayai itu, sebab Sarah sudah mati haid kok. Kok Allah berkata dia akan mengandung. Jadi ragu-ragulah, sinislah Sarah itu. Jadi tertawanya Sarah bukan karena sukacita. Ya. Ayat lain lagi yang dipakai untuk mendukung fenomena tertawa ini adalah di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Apa itu? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah lakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Jadi mereka ambil ayat ini untuk mendukung fenomena tertawa-tawa itu. Ya. Oke. Ayat Mazmur itu menunjuk pada pemulihan Sion. Para penduduknya tertawa secara sadar. Karena penuh dengan kebahagiaan. Sebab Tuhan telah bebaskan dan memulihkan keadaan mereka. Secara sadar mereka tertawa. Namun fenomena tertawa menurut Toronto Blessing itu, ya, adalah tertawa secara enggak sadar, di luar kontrol manusia. Ya, ada yang tiba-tiba bagian perut saya seperti ada orang kitik-kitik gitu. Ada yang mempunyai penilaian seperti itu. Ya, jadi fenomena tertawa dalam Toronto Blessing adalah tertawa secara enggak sadar, di luar kontrol manusia. Tertawa yang mungkin disebabkan oleh gejala histeria dan sugesti massa. Jadi berbeda dengan tertawa dalam Mazmur tadi. Ya. Iya. Ada cerita dari seorang tokoh Toronto Blessing yang mengirimkan fax kepada temannya. Waktu itu masih zamannya fax ya. Penerima fax itu langsung jatuh dan tertawa-tawa. Kemudian mereka katakan bahwa fax pun dapat menyalurkan kuasa dari tokoh itu. Itu yang mereka klaim begitu ya. Fax pun bisa menyalurkan kuasa dari tokoh itu. Ya. Namun bertanyalah kita, apakah tujuan dari peristiwa itu? Untuk kemuliaan siapa? Untuk kemuliaan siapa? Adakah kaitan dengan kemuliaan Tuhan atau kemuliaan tokoh itu saja? Ya. Penulis kitab Amsal malah mengatakan hal yang ironis tentang tertawa. Dikatakan Amsal 14 ayat 13, di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Dalam tertawa hati bisa merana. Jadi tertawa tidak identik dengan sukacita. Ini kita perlu pahami. Ya. Memang tertawa tidak identik dengan sukacita. Ya. Tuhan Yesus malah menegur sebagian orang yang tertawa. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Lukas 6 ayat 25.
Rasul Yakobus juga menasihati hal yang serupa. Dikatakan, sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Lihat Yakobus 4 ayat yang ke-9. Ya. Oke, fenomena ketiga yang perlu kita evaluasi adalah fenomena mabuk dalam roh. Mabuk dalam roh. Ayat yang biasa dipakai untuk mendukung fenomena tersebut adalah dari Kisah Rasul 2 ayat 13 dan Efesus 5 ayat 18. Jadi mereka asal comot saja ya. Apa itu? Ya, tapi orang lain menyindir, ini pada hari Pentakosta ya. Ketika murid-murid itu yang dipenuhi Roh Kudus itu mereka berbahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya, tapi bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul di Yerusalem itu. Tapi sebagian orang yang nggak percaya menyindir mereka katakan mereka sedang mabok oleh anggur manis. Jadi kata ayat Kisah Rasul 2 ayat 13 ini dicopot oleh para pendukung mabok dalam roh itu untuk mendukung fenomena itu. Dan janganlah kamu mabok oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Jelaslah kedua ayat di atas terlalu dipaksakan untuk mendukung fenomena mabuk dalam roh. Terlalu dipaksakan. Ya, fenomena keempat adalah mengaum-ngaum seperti singa, dikatakan. Mengaum-ngaum seperti singa. Ada lagi gejalanya yang aneh. Aneh tidak sama dengan ajaibnya. Kalau aneh itu konotasinya negatif, tapi ajaib itu konotasinya karya Tuhan itu yang luar biasa. Ya. Ada lagi gejala lainnya yang aneh. Lalu dicarikan ayat yang dapat mendukung fenomena itu. Itu mengaum-ngaum seperti singa itu. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan ketujuh menterainya. Wahyu 5 ayat 3. Singa dari suku Yehuda. Sebutan singa dari suku Yehuda adalah sebutan simbolis untuk Tuhan Yesus yang telah menang dan menjadi raja segala raja. King above all kings. Raja segala raja. Ya, singa dari suku Yehuda bukan untuk pribadi lainnya. Bukan untuk pribadi pendeta besar atau rasul besar, tidak. Hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Ini adalah penggenapan dari nubuat yang dikatakan oleh Yakub dalam Kejadian 49 ayat 9 dan 10. Yehuda, salah satu anak Yakub ya, adalah seperti anak singa. Setelah dimenerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Tongkat kerajaan. Seperti itu ya, gambar itu. Seorang kalau dilantik diberikan tongkat kerajaan. Selain diberikan mahkota itu. Ya. Ya, manusia Yesus adalah keturunan Yehuda. Manusia Yesus ya, adalah keturunan Yehuda. Matius 1 ayat 3 dikatakan Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron memperanakan Ram. Kita lompat ayat ke-6. Isai, salah satu keturunan Yehuda itu, memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kita lompat
ayat yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi ayat-ayat ini, Matius 1 ayat 1 sampai 16 ini menunjukkan bahwa Yesus secara manusia adalah keturunan Yehuda. Ya, tidak ada seorang nabi, rasul, pengkhotbah ataupun seorang umat Tuhan yang bisa menjadi singa dari suku Yehuda, nggak bisa. Hanya pribadi Yesus saja yang bisa disebut singa dari suku Yehuda. Di lain pihak, Rasul Petrus malah menyadarkan kita akan oknum iblis yang berjalan di keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat 1 Petrus 5 ayat 8. Hati-hati. Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, Nabi Yeremia menyerang para nabi palsu yang berfenomena serupa nabi-nabi palsu, ya. Fenomenanya serupa. Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda. Menggeram seperti anak-anak singa. Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka. Akan membuat mereka mabok. Agar mereka jadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Lihat Yeremia 51 ayat 38 sampai 39. Ya. Nah, seorang tokoh KKR, ya, yang bernama Jonathan Edwards. Dia hidup pada abad ke-18, tapi dia sebagai tokoh KKR dalam sejarah gereja yang terkenal pada waktu itu dengan istilah The Great Awakening, The Great Awakening, membangun yang besar, kebangunan yang besar. Jonathan Edwards itu menyoroti manifestasi gejala-gejala fisik yang terjadi di dalam kebaktian-kebaktian yang dipimpinnya. Apa itu? Ya, kita lihat. Ia memberi 4 pertanyaan sebagai petunjuk untuk menolong kita mengetahui apakah hal itu adalah pekerjaan Roh Kudus ataukah bukan. Ada 4 pertanyaan untuk membimbing kita mengetahui apakah itu pimpinan Roh Kudus atau bukan. Yang pertama, apakah roh yang bekerja di hati orang itu menyadarkan dan membawanya kepada Kristus atau kepada tokoh lain atau mungkin juga kepada iblis? Kalau itu Roh Kudus pasti membawa orang itu kepada Kristus untuk menyembah Kristus dan mentuhankan Kristus dalam hidup mereka. Apakah keinginan iblis dihancurkan dan orang itu dilepaskan dari keduniawian serta nafsu kedagingan? Ya itu. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan meninggalkan nafsu kedagingannya dan meninggalkan akan keinginan iblis, tapi hanya rindu memuliakan Tuhan, rajin taat pada firman-Nya, membaca firman-Nya dan mentaati firman-Nya. Ya, yang ketiga, adakah kerinduan yang lebih besar dalam diri orang itu kepada firman Tuhan? Iya, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti rindu baca firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Ataukah cuma sekedar senang mendengarkan kesaksian saja? Dia cuma hobinya dengar kesaksian. Tapi kalau waktu firman Tuhan disampaikan ngantuk dia. Atau dia keluar dari gereja. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti rindu untuk belajar firman. Ya. Yang keempat, adakah kerinduan dalam diri orang itu untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia? Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan terdorong hatinya untuk lebih mengasihi Tuhan, yaitu mengikuti perintah-perintahnya dan juga mengasihi sesama manusia. Itu kan sesuai dengan petunjuk perintah Tuhan, Yohanes 13 itu. Nah, 4 pertanyaan ini penting yang disampaikan oleh Jonathan Edwards untuk membimbing kita bisa menilai
Apakah pengalaman orang itu sesuai dengan kehendak Roh Kudus ataukah kehendak rohnya pribadi atau bahkan kehendak roh kegelapan. Ya. Nah, biarlah firman Tuhan jadi berkat dan membimbing kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang sudah lama, ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Perempuan saja, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Lagi-lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, sekali lagi. Menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, tolong kami agar kami menjadi orang-orang yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Lebih rindu, semakin hari semakin bertambah kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat kelakuan, sikap, perkataan, canda gurau kami. Oh Roh Kudus, tolong kami, bimbing kami agar kami boleh mengenal pimpinan Tuhan dalam hidup kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.